Bismillahirrahmanirrahim. Wanita yang pergi dengan tanpa mahram, baik dengan mobil, pesawat maupun selainnya, ini diharamkan. Maksudnya safar di sini ya, berangkat safar. Nabi SAW bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Ya, jadi ini perlu digarisbawahi, mahram bahasa Arabnya, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang sedang menggunakan kain ihram. Biasa orang bilang, ini muhrim saya. Bukan, bilang ini mahram saya. Mahram artinya yang terharamkan untuk menikah dengannya. Nabi SAW mengingatkan, janganlah seorang wanita bepergian safar kecuali dengan mahramnya. Ya. Nabi SAW mengatakan hal itu saat berkhutbah di atas mimbar pada musim haji. Maka seseorang sempat berdiri seraya mengatakan, wahai Rasulullah, istriku pergi berhaji, sedangkan aku memutuskan untuk mengikuti perang ini dan itu. Maka Nabi SAW menjawab, intaliq fahajja ma'amra'atik. Pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Jadi jangan kau pergi jihad, sekarang temani dulu istrimu untuk haji, supaya ada mahramnya, baru kemudian kamu berjihad. Nabi SAW memerintahkan agar meninggalkan perang dan berhaji bersama istrinya. Beliau tidak mengatakan kepadanya apakah ia bisa menjaga dirinya, apakah ia bersama kaum wanita lain, atau apakah ia bersama tetangganya. Itu menunjukkan keumuman larangan wanita bepergian dengan tanpa mahram. Alasan lainnya, karena bahaya bisa timbul walaupun dalam pesawat terbang. Sebagaimana fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kemungkaran itu acap kali terjadi pada kaum wanita yang bekerja dalam tugas-tugas di luar kota. Dan juga terjadi pada kaum wanita muslimah yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Artinya, banyak sekali itu terjadi pelecehan. Karena dianggap dia tidak punya mahram. Setiap kali secara rasional, kalau orang lagi duduk di bus, di pesawat, terus ada wanita masih muda, kita tidak bicara orang, jangan bicara kalau nenek-nenek sudah tua, sudah ompong, bukan itu. Tapi yang masih muda duduk sendirian. Apa yang terjadi kira-kira kalau ada laki-laki yang memang melihat dia? Umumnya kecuali orang yang bertakwa pada Allah SWT. Dia akan duduk di sebelahnya dan kesempatan dia ngobrol, kenalan. Ya. Dan sangat jarang sekali ada wanita yang bisa menolak. Dia pun kalau orang itu santun, menegur dengan ramah, maka dia juga akan menjawab. Bahkan ada yang langsung merespon. Mungkin tidak jarang, naudzubillah, terjadi hal-hal yang kurang baik di atas kereta api itu, atau di bus, atau di pesawat. Hanya karena baru kenalan saja. Itu tidak asing lagi tentunya. Nah itu, syariat datang memberikan batasan-batasan itu. Mahram ini, saudaraku muslimah, adalah tujuannya untuk melindungi Anda. Mirip dengan wali kalau menikah. Kenapa wanita harus ada walinya? Karena kalau ada wali berarti ada laki-laki. Ya. Maka yang akan jadi calon suami ini tahu kalau di belakang perempuan ini ada laki-laki yang akan membela dia kalau ada masalah. Seperti itu. Itu tujuan wali. Jadi sangat konyol kalau orang menikah tanpa wali. Dan Nabi SAW menekankan perempuan manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal, batal, batal. Kan gitu. Karena masalah itu. Itu juga sama dengan mahram pada saat safar. Anda bisa bawa ponakan Anda bisa bawa ayah Anda bisa bawa saudara Anda bisa bawa suami Anda bisa bawa anak Anda laki-laki yang sudah balik. Ini kan semua mahram. Ya. Maka ini manfaatnya sangat besar. Subhanallah, fitrah ya. Fitrah atau secara alami itu, kalau ada seorang wanita jalan, di sebelahnya ada laki-laki, walaupun laki-laki itu masih anak-anak, secara alami, laki-laki yang lain yang mau mengganggu itu, masih merasa ada ganjalan karena adanya laki-laki tadi. Apalagi kalau yang bersamanya orang dewasa. Kan begitu. Jadi wanita itu sangat riskan. Sangat mudah untuk ditipu, maaf. Dirayu, ya, dilalaikan. Banyak sekali. Ya, dengan kosakata indah, dengan janji-janji, dengan segala macam. Berapa banyak terjadi hal-hal seperti itu. Tadinya mau keluar kota, akhirnya tidak jadi, ditarik oleh seorang laki-laki, lalu naudzubillah dipakailah dia dalam beberapa hari berzina, kemudian nanti dilepaskan begitu saja dan terbengkalai. Terlalu banyak kisah berhubungan dengan masalah ini. Oleh karena itu, syariat datang menekankan masalah ini. Baik, kita akan tutup dengan ini teman-teman sekalian. Saya akan sebutkan tentang masalah perbedaan pendapat ulama berhubungan masalah bolehnya perempuan safar tanpa mahram, ya. Ada pendapat ulama yang mengatakan dibedakan mana yang perjalanan ibadah dan mana yang bukan ibadah. Di sini tadi pendapat yang disampaikan oleh penulis adalah salah satu pendapat yang mengatakan walaupun umroh haji tidak boleh ada safar tanpa mahram.
Kan itu. Itu pendapat. Dan ini pendapat juga kuat, gitu kan, karena berhujjah dengan dalil tadi. Ada pendapat yang lain mengatakan, kalau dalam safar ibadah, haji, umroh misalnya, dan memang dia tidak temukan mahramnya, serta bersama dengan keramaian, ada wanita yang lain gitu kan, maka masih ada yang membolehkan. Gitu kan. Diambil daripada banyak dalil yang lain, tentunya mereka juga punya dalil, yaitu hadits Nabi SAW kepada Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu. Ya, pada saat Khabbab ibn Arad disiksa di Mekah dan belakangnya bolong berdarah semua, lalu datang ke dekat Ka'bah lalu mengeluh kepada baginda Nabi SAW, lalu Nabi SAW maksudnya dia minta, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menghancurkan orang-orang kafir Quraisy ini. Maka kata Nabi SAW, kalian kaum yang tergesa-gesa. Sungguh seseorang di antara kalian, sungguh seseorang yang sebelum kalian, yang sudah beriman sebelum kalian, ditanamkan ke dalam tanah sampai lehernya, kemudian digergaji. Ya, dibelah dua kepalanya, dia tidak meninggalkan agamanya. Ketahuilah Khabbab, nanti Islam ini akan tersebar sampai-sampai seorang wanita melakukan perjalanan ya dari Yaman menuju ke haji itu tanpa khawatir dengan apapun, maksudnya aman pada saat itu. Tapi di sini kan Nabi SAW menyebutkan perumpamaan wanita yang datang haji dengan sendirian. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini teman-teman sekalian gambaran tentang khilaf di antara ulama masalah itu. Tapi kalau safarnya hanya jalan-jalan, mau pergi lihat bunga yang sedang mekar di Jepang, mau coba makanan di Korea, mau jalan-jalan di Eropa, nah ini semua tidak dibolehkan. Dan harus setiap muslimah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bisa menjamin Anda tidak tergoda di sana. Susah, ya, susah sekali. Jangankan Anda perempuan, laki-laki aja kalau safar masih bisa tergoda, begitu juga dengan perempuan. Ya, akhirnya nanti masuk ke hotel, di kamar sendirian, temannya juga di kamar sebelah. Apalagi kalau temannya fasikah, yang bisa juga mengajak dia untuk melakukan perselingkuhan atau perzinahan, wa na'udzubillah, maka ini semua berbahaya. Wanita menyerupai laki-laki, ini bisa berkenaan dengan pakaian, gerakan, diam, berjalan, bicara, atau seorang wanita terlibat dalam pekerjaan yang hanya dilakukan kaum laki-laki. Nabi SAW bersabda, la'anallahu ar-rajula yalbasu labsatal mar'ah wal mar'atu talbasu labsatal rajul. Semoga Allah melaknat laki-laki yang berpakaian seperti wanita dan wanita yang berpakaian seperti laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Pelanggaran atau kemudian yang ke-56 ini teman-teman sekalian, ya, adalah kunci utama untuk menutup pintu homo dan lesbian yang dia lebih berat daripada perzinahan. Dia katakan, kenapa Ustaz mengatakan lebih berat daripada perzinahan? Karena ada perkataan Ibnu Umar atau Ibnu Abbas, salah satu dari kedua sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in, berkata, orang yang melakukan homoseksual atau sodomi kepada orang ya, itu kalau kepergok dia ketahuan gitu kan, maka dicari tempat tertinggi di kota atau di negeri itu, kemudian didorong dari atas, itu pun setelah itu dilempar dengan batu dari bawah. Mau orang itu muhsan, sudah menikah, atau memang masih bujang tuh. Kalau lesbian gadis. Ya. Jadi, zina itu ada hukum rincian. Kalau dia belum menikah, masih bujang sama gadis lalu berzina, wa na'udzubillah, maka hukumannya dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Tapi kalau dia sudah menikah, ya, semoga Allah maafkan kalau ada masa-masa lalu yang salah tentunya, sekali lagi. Maka untuk semua teman-teman kita ya, kita tidak, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kalaupun ada, semoga Allah maafkan. Kalau dia sudah menikah dan dia berzina, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Tapi homoseksual ini tidak, teman-teman sekalian. Ya. Mungkin saja lesbian itu masuk di situ. Tapi yang dibahas adalah masalah homoseksual dalam riwayat Ibnu Abbas atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Itu walaupun belum menikah, tetap hukumannya dirajam. Dan itu pun dirajam, dijatuhkan dari tempat tinggi dulu baru dilempar. Tuh, bahayanya gitu ya. Maka apa yang sedang kita bahas ini adalah kunci utama supaya tidak masuk ke sana. Nah, saya mau berbagi teman-teman sekalian supaya anak-anak Anda selamat dari perbuatan kaum Nabi Lut ini, homoseksual laki-laki sama laki-laki dan lesbian perempuan, maka
Anda harus memperhatikan dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah dalam rumah. Dalam rumah. Nah, faktor internal dalam rumah ini yaitu seperti misalnya kasus orang tuanya terlalu teledor atau memang dasarnya mereka pernah melakukan perbuatan itu dan kelihatan oleh anak-anaknya. Ya, ini parah sekali ya. Atau memang orang tua misalnya punya anak 3 orang laki-laki. Lalu mereka berharap punya anak perempuan. Allah kasih anak keempat, anak perempuan misalnya. Sebuah nikmat yang besar. Tapi dalam hal pergaulan dan pendidikan, dia menyamakan atau membiarkan anak-anak laki-laki 3 orang kakaknya si perempuan ini mendidik adik perempuannya seperti laki-laki. Diajaklah main bola, berantem-berantem, pakaiannya pakai baju seperti laki-laki. Ini bermula dari situ tuh. Nanti dia besar, dia anggap dirinya laki-laki, maka dia menjadi lesbian. Begitu juga sebaliknya, ini faktor internalnya. Begitu juga sebaliknya kalau seseorang atau orang tua punya 3 anak perempuan, mereka berharap punya anak laki-laki. Lalu Allah kasih anak laki-laki. Anak keempat misalnya anak laki-laki. Ini contoh saja ya. Anda sudah bisa ambil pesan pentingnya di situ. Lalu dia biarkan kakak-kakak perempuannya si anak laki-laki ini 3 orang mengajak si adik si laki-laki atau anak bungsu ini untuk main boneka, rias-rias, segala macam. Jadi aja dia tumbuh seperti perempuan. Besar dia nggak suka sama perempuan, dia suka sama laki-laki. Terjadilah homoseksual, kan gitu. Oleh karena itu, di sini dijelaskan ya, pokoknya semua yang berhubungan dengan lawan jenis kita harus bertolak belakang. Di sini disebutkan, saya ulangi, wanita menyerupai laki-laki. Ini bisa berkenaan dengan pakaian. Kalau pakaian khas laki-laki jangan pernah dipakai oleh perempuan, khas perempuan jangan dipakai oleh laki-laki. Gerakan, memang Allah sudah bedakan gerakan laki-laki sama perempuan. Laki-laki lebih tegas, lebih berwibawa, gitu kan biasa. Perempuan lebih lembut, mulai. Diamnya pun, mungkin diamnya perempuan beda, cara menatapnya, cara diamnya laki-laki beda. Berjalan, bicara, ya. Banyak orang sekarang menyerupai, bahkan dianggap prestasi kalau bisa menyerupai perempuan. Kayak banci-banci, wa'na'udzubillah. Gitu kan. Atau seorang wanita terlibat dalam pekerjaan yang hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Laki-laki, tapi dia juga di situ. Jadi kayak asing, kok ada perempuan di situ ya. Buruh bangunan lah. Atau apalah yang memang khas laki-laki. Sampai dalam Islam pun, ibadah ada yang dibedakan antara laki-laki sama perempuan. Kayak laki-laki disuruh ke masjid, perempuan boleh sholat di rumah. Gitu kan. Mencari nafkah laki-laki, perempuan tidak urus anak di rumah. Jihad laki-laki, perempuan tidak. Walaupun mereka masih boleh lakukan itu, tapi di keadaan tertentu. Tapi ini memang khas laki-laki. Dalam ibadah pun dibedakan, ada pembedaan di sebagian jenis ibadah. Masalah pakaian di sini Nabi SAW melaknat. Laknat artinya berdoa. Nabi SAW berdoa kepada Allah agar diangkat berkah hidupnya. Laki-laki yang menyerupai perempuan atau berpakaian wanita, dan wanita yang berpakaian laki-laki. Jadi nggak boleh sama sekali. Ya, nggak boleh sama sekali. Beliau juga bersabda, la'anallahu rajalata minan nisa. Allah melaknat perempuan yang berdandan ala laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Tomboy. Ya, nggak boleh. Rambutnya dipotong pendek seperti laki-laki. Menganggap itu modern. Ngawur ini. Gitu. Wanita memang khasnya gemulainya dengan rambut yang panjang. Ya, dengan perawatannya, dengan segala macam. Laki-laki nggak butuh hand body, nggak butuh sunblock. Perempuan yang butuh itu. Kenapa laki-laki mau ikut-ikutan ini? Untuk apa? Kalaupun ada perawatannya dia mungkin sesuai dengan laki-lakinya lah, gitu ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ada orang terlalu berlebihan, akhirnya dia tampil seperti perempuan benar. Dan dia bangga dengan itu. Na'udzubillah. Di Indonesia lebih jauh lagi. Sampai pada tingkat mereka operasi kelamin. Dusta ini nggak bisa. Walaupun dia mengatakan diri saya sudah perempuan. Dari mana? Dari mana? Anda banci, Anda operasi kelamin pun tetap Anda laki-laki. Hukum Anda berlaku sebagai laki-laki. Nggak boleh. Nggak ada haid kok. Gitu kan. Nggak bakal bisa hamil, mustahil. Nggak mungkin. Justru Anda bertobat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah SWT. Nggak boleh. Juga dengan perempuan. Harus memang gemulai. Harus lembut segala macam. Kemudian kata beliau di paragraf terakhir, di antara banyak penyerupaan perempuan dengan laki-laki ialah wanita menuntut mengendarai mobil. Dan yang perlu disebutkan di sini adalah kaum wanita yang berlumuran dengan lumpur peradaban barat dan pemikirannya yang busuk. Serta mereka sangat berkeinginan untuk membawa prinsip-prinsip yang kotor itu ke negeri Islam.
Yang dimaksud di sini adalah bukan dilarang untuk menyetirnya ya. Tetapi kalau seandainya seorang wanita masih bisa disetirkan oleh mahramnya, suaminya, anaknya, saudaranya, kan lebih bagus. Lebih bagus. Saya kadang-kadang bingung, kecuali memang darurat Anda tidak ada supir, mungkin beda. Ya. Tapi kalau ada disiapin, ada perempuan, saya juga mau nyetir sendiri. Aneh gitu. Saya pernah membahasakan ke istri saya pada saat saya mau belajar bawa mobil gitu. Terus saya tanya, kenapa? Oh, saya juga mau mandiri. Loh, saya bilang, subhanallah, kamu sudah dimuliakan menjadi seorang putri diantar, kok menjadi supir? Kok terbalik? Tapi kalau seorang single parent misalnya, darurat, dia memang harus, itu beda. Perempuan juga boleh memiliki keterampilan untuk bawa mobil ya, tapi dipakai dalam hal darurat. Bukan seperti laki-laki sampai ada yang sekarang menjadi supir bus, ya, supir ini dan itu sekarang. Kayaknya kurang etis ya. Nah, Islam datang untuk memuliakan wanita dengan cara meletakkan pada posisi dia, mulia gitu. Memang dia waktu nikah ada walinya, ada bekeng lah istilahnya. Jadi laki-laki menikahi dia tahu kan, ada laki-laki loh di sebelah saya yang akan mendukung saya gitu. Kan gitu. Kalau ada hal-hal yang buruk ya, seperti itulah. Islam yang menyuruh itu safar, disuruh ada mahram, supaya ada pelindungnya. Karena wanita itu lemah. Tujuannya untuk itu. Berbaur dengan laki-laki asing seperti saudara laki-laki suami, ipar maksudnya. Suami dari saudara perempuan, ipar juga ya maksudnya. Ya. Jadi saudara suami atau suami dari saudara perempuan. Anda punya adik perempuan, kakak perempuan, suaminya dia, itu juga ipar Anda. Itu bukan mahram. Sepupu laki-laki dan semisalnya. Menganggap remeh bercanda dengannya, mengeraskan suara dan tidak berhijab di hadapannya. Yaitu sebagian wanita memakai barqa atau cadar, menemani mereka duduk dan berdandan di depannya tanpa rasa malu. Padahal Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wad-dukhula 'alan nisa." Faqala rajulun minal ansar, "Ara'aita al-hamwa ya Rasulullah?" Qala al-hamul maut. Janganlah kalian menemui wanita, jangan sengaja berdua-duaan segala macam. Seorang laki-laki Ansar bertanya, bagaimana dengan ipar ya Rasulullah? Adikku atau kakakku boleh nggak ketemu sama istriku berduaan gitu? Maka beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ipar justru kematian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, sebelum kita lanjutkan saya akan paparkan dulu di sini poin-poin ini. Kata penulis berbaur dengan laki-laki asing seperti saudara laki-laki suami atau suami dari saudara perempuan. Maksud dalamnya juga di sini tentunya suami tante, ya. Nah itu bukan mahram Anda. Ini semua teman-teman sekalian boleh kita berinteraksi secara umum. Misalnya lagi ada acara keluarga, assalamualaikum apa kabar? Misalnya kita memanggil apa dengan panggilan yang santun ya, abang, kakak, paman segala macam, kan bahasa santun tapi umum, nggak ada masalah. Kita menegur ipar kita, ya. Tapi umum, bukan berduaan. Cuma yang terjadi sebagian orang dalam hal yang ditegur oleh penulis ini adalah, misal dia sibuk di kantor, si suami ini, bisnismen, banyak karirnya segala macam. Istrinya butuh diantar, nggak ada supir di rumah, ya. Atau belum ada orang yang mau mobil walaupun dia beberapa orang, tapi dia akhirnya udah suruh adiknya saja. Kadang-kadang adiknya masih muda, bujang, mungkin tampan, mungkin orangnya bersih rapi, gitu kan. Antar kakak, oh iya kakak ipar, nggak apa-apa. Antar kakak ipar. Ya. Di mobil berduaan dengan AC, dengan bau wangi segala macam. Atau kadang-kadang di motor, bonceng-boncengan. Banyak sekali terjadi teman-teman sekalian. Jarang sekali luput ipar ini kalau sudah dibiarkan berduaan dengan kakak atau adik iparnya, tidak terjadi sesuatu, jarang sekali. Nabi SAW ingatkan masalah itu. Alhamul maut. Karena seringnya orang berbaur dengan iparnya, hanya berdua-duaan, maka sahabat ini sempat bertanya, mengatakannya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Kalau tidak boleh perempuan berbaur sama laki-laki berdua-duaan gitu. Maka Nabi SAW mengatakan justru ipar itu kematian. Apa makna kematian? Sebagian ulama rincikan. Kematian maksudnya, kalau sampai terjadi apa-apa, perselingkuhan antara saudaramu dengan istrimu, maka itu seperti kematian bagi kamu. Sulit sekali. Siapa yang akan dia bela, siapa yang akan dia salahkan? Ini istrinya, yang ini adalah saudaranya. Saya pernah
punya seorang teman, saya tidak bisa lupa kejadian itu ya. Dari Pakistan beliau, waktu itu kami masih kuliah di Madinah ya. Saya kebetulan waktu itu kelas 3 SMA, beliau kelas 1 SMA. Cuma dari sisi umur, dia seumuran sama saya atau mungkin lebih tua gitu. Cuma karena dia masuk ke Madinah, dia ingin memulai lagi dari kelas 1 SMA gitu kan. Dia masuklah intinya untuk mempelajari bahasa Arab. Tapi Masya Allah orangnya prestasi luar biasa. Dan luar biasa karena satu kamar sama saya masih ingat wajahnya. Orang yang Masya Allah tampan, badannya berotot. Masya Allah berprestasi. Dan kita nyaman kalau ngobrol sama dia, orangnya wangi segala macam. Masya Allah lah. Saya pun punya pribadi yang saya suka menjaga seperti itu ya. Maka kami ada kecocokan ngobrol, jalan sama-sama ke masjid. Dan Masya Allah soleh sekali. Dia itu sampai satu building sama saya, dia mengatakan, Alhamdulillah Khalid, saya tahun ini tidak dalam satu tahun 365 hari nggak pernah ketinggalan sholat subuh di masjid, sholat subuh berjamaah. Masya Allah luar biasa gitu. Ya. Yang jelas maaf dia bilang 5 waktu sholat. Yang jelas teman-teman sekalian, di kampus kami dulu ada satu sistem yang dibuat dari 8 building tempat tinggal asrama mahasiswa. Ada 2 building besar, 5 lantai. Satu lantai itu entah berapa kamar, saya sudah lupa. Tapi satu kamar bisa diisi dengan 6 orang mahasiswa. Yang di skat-skat gitu kan. Ada meja belajar, ada lemari segala macam. Ada lagi building yang cuma 4 lantai diisi dengan 3 mahasiswa. Nah ini biasanya digilir nih. Nah saya waktu selesai SMA, masuk ke universitasnya, fakultas dakwah waktu itu. Saya sudah tidak lagi satu asrama sama dia, karena dia masih satu asrama dengan teman-teman SMA. Gitu. Nah, saya subhanallah mungkin tidak ketemu sama dia karena kampus kami besar sekali. Ya. Kadang-kadang tidak berpapasan gitu kan. Saya ke fakultas kuliah, dia ke SMA-nya gitu. Mungkin hampir setahun lah, mungkin setahun ya. Saya baru ketemu sama dia. Lama sekali. Tiba-tiba saya ketemu, saya lihat dia sangat kurus gitu. Mukanya itu subhanallah pipinya kayak hilang. Kayak agak lesu gitu. Saya sampai ragu gitu. Saya sampai dekati dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kamu si Fulan? Ada nama dia, dosa saya sebutkan ya. Dia mengatakan, iya benar. Sebenarnya ada masalah apa? Dulunya dia kekar kayak binaragawan. Hilang ototnya gitu. Kurus. Ya, pipinya sampai ya hilang gitu, mukanya sampai kelihatan kayak tua. Ada apa sih? Kita belum ketemu hampir setahun lah kurang lebih. Dia bilang, Khalid saya ada masalah. Kalau kau ada waktu izinkan saya datang ke kamar kamu asram. Saya mau cerita. Dia bilang silakan. Saya bilang silakan datang. Insya Allah ba'da isya kalau nggak salah sehingga saya tutup. Dia datang lah. Sudah datang, mulai dia duduk. Terus dia bilang, kebetulan di kamar tadinya ada 3 orang di kamar itu ya. Tapi alhamdulillah waktu itu saya dapat satu kamar bertiga semuanya orang Indonesia. Ya, saya kebetulan dengan sepupu saya dengan satu teman sahabat dekat saya dari kota Mubago dari Sulawesi Utara. Kebetulan sepupu saya sama dia ini teman saya lagi tidak ada. Maka teman yang dari Pakistan datang lalu ceritalah dia. Apa teman-teman yang diceritakan? Dia bilang Khalid. Kebetulan dia memang waktu SMA itu dia udah nikah. Dan dia tinggalkan istrinya bersama satu anaknya di rumah orang tuanya. Dan di rumah orang tuanya ini ada kakak kandung dia laki-laki sudah menikah juga tinggal di situ. Jadi satu rumah mereka. Dia bilang Alhamdulillah pertama saya menikah, istri saya solehah, saya bahagia sama dia. Dan saya sudah minta sama dia supaya dia sabar karena saya bisa pulang setahun sekali. Nah memang kami dulu di kampus itu kami kuliah kurang lebih 9 sampai 10 bulan ya. Ya sekitar 10 bulan lah. 2 bulannya liburan gitu kan. Tentu yang saya maksud adalah liburan panjang ya. Ada liburan pekanan, ada liburan jangka pendek yang cuma seminggu, 2 minggu. Yang liburan besar itu 2 bulan. Biasanya setelah semester akhir gitu. Dia bilang itu saya pulang 2 bulan lalu saya balik lagi gitu kan. Kurang lebih rumah tangganya sudah berjalan 3 tahun. Dia bilang yang terakhir saya pulang beberapa bulan yang lalu. Lalu saya berkumpul sama istri saya merasakan ada kebahagiaan, tapi tiba-tiba istri saya ini seperti orang yang ketakutan dan ada yang dia mau ungkapkan. Dia sudah lama pendam, tapi dia serba salah, sampaikan atau enggak gitu. Pada saat itu sudah nggak bisa lagi dia tahan, dia ungkapkan, dia mengatakan ada hal yang perlu saya sampaikan. Tapi saya harap jangan dulu marah. Lalu saya katakan apa itu, lalu dia cerita. Ternyata
Jadi selama dia berbulan-bulan di kampus Madinah, gitu kan, di kampus kami, itu yang selalu interaksi sama istrinya di sana kan iparnya. Dan subhanallah digoda oleh syaitan. Istrinya hanya mengatakan, awalnya tidak ada apa-apa, tapi lama-kelamaan dia sering natap saya, dia sering tegur sapa, dan terakhir dia ungkapkan perasaannya, saya sudah ingatkan, tapi lama-lama namanya wanita melemah dan terjadilah perzinahan. Kata teman saya ini, saya begitu dengar kisah itu, saya shock kali. Dan perlu kamu tahu, bukan cuma badan saya yang habis seperti ini. Prestasi saya pun di sekolah sangat menurun sekarang. Saya tidak tahu harus buat apa. Subhanallah, saya langsung teringat hadis Nabi SAW. Dan ini hadis sudah kami pelajari dari dulu. Waktu seorang Ansar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Saya temukan kasus lapangan. Maka Nabi mengatakan ipar adalah kematian. Karena teman saya mengatakan, saya serba salah kan. Siapa yang saya mau salahkan? Istri saya kan? Sementara saya sendiri memang belum mampu siapkan rumah, harus berbuat rumah. Atau kakak ipar saya, yang memang selalu terkena fitnah, selalu lihat istri saya di rumah situ. Siapa yang harus saya bela, siapa yang harus saya salahkan? Tapi akhirnya saya ambil kesimpulan daripada saya sakit hati, saya ceraikan istri saya. Sampai hanya waktu itu, sempat saya berikan diskusi, saya ungkapkan dia supaya dia itu sabar segala macam. Dan saya berikan solusi untuk dari saya masih ingat. Saya mengatakan, tidak ada solusi lain kecuali anta itu maksudnya kamu harus nikah segera. Supaya ada wanita pengganti yang bisa menghibur kamu, yang akhirnya menghilangkan ingatan kamu dengan kejadian itu. Dia bilang, alhamdulillah, apa yang kamu ungkapkan ini Khalid, saya sempat berpikir juga. Saya bilang, karena kamu di Madinah, di sini juga ada banyak keluarga-keluarga Pakistan yang bukan warga negara Saudi. Mereka punya anak-anak perempuan, coba tanya, menikah dengan orang baik-baik. Dia bilang, insya Allah, alhamdulillah beberapa waktu setelah itu dia sampaikan kalau dia sudah akan menikah dengan seorang wanita yang memang turunan sama dari Pakistan di sana gitu. Tapi ini teman-teman contoh kasus lapangan yang terjadi. Jadi jangan pernah dianggap remeh masalah ini. Sekali lagi kalau berbaur secara umum, saya pun kalau ketemu ipar-ipar saya tegur, Assalamualaikum apa kabar. Tapi kalau untuk berduaan, itu nggak boleh tentunya. Ya, ini yang dimaksud dalam bahasan ini. Begitu juga teman-teman sekalian, selain ipar disebutkan sepupu laki-laki. Nah ini saya sering temukan kasus dan itu pengakuan ikhwah ya dalam masalah ini. Bahwasanya memang di Indonesia ini sering kali mereka anggap sepupu itu saudara. Sehingga dia keluar berhijab dalam rumah kalau sama sepupunya nggak bersaudara. Nggak masalah, bukan masalah buat mereka. Sehingga di rumah sama sepupunya pakai celana pendek, ya pakai rok pendek dan segala macam. Ini berbahaya sekali ini, ya. Bahkan saya pernah berkunjung di rumah seseorang, itu berkumpullah antara perempuan-perempuan sama laki-laki dan mereka, saya waktu itu subhanallah memang diundang pada saat itu datang ya. Kemudian saya datang, saya tidak tahu apakah memang itu saya lebih cepat datang atau tidak, tapi saya datang tiba-tiba saya assalamualaikum dan terlihat kedap itu terbuka. Mereka lagi berbaring di lantai, laki-laki perempuan, dan saya tahu mereka ini adalah sepupu semuanya, bukan saudara. Gitu kan? Ini terjadi. Kalau saya tanya, kenapa ini kan dilarang dalam agama? Dia bilang itu kan sepupu Ustaz. Dan memang kenapa kalau sepupu? Kan sepupu saudara. Ya, saya bilang tetap sepupu bukan mahram dan boleh menikah. Ada di antara mereka yang tidak tahu mengatakan, oh berarti boleh menikah ya. Ada juga yang sudah tahu tapi dianggap ya sudahlah, kayak nggak ada syahwat gitu loh. Ini nggak bisa. Nah ini sering terjadi teman-teman sekalian. Sama sepupu pun begitu. Ya, atau orang yang sering bertamu ke rumah, ya termasuk teman-temannya suami. Ya, karena di sini penulis mengatakan itu ya. Saya ulangi poin 44-nya, berbaur dengan laki-laki asing seperti saudara laki-laki suami, ya ipar tadi ya. Suami dari saudara perempuan, saya tambahkan tadi juga suami dari tante ya. Sepupu laki-laki dan semisalnya. Menganggap remeh bercanda dengannya, mengeraskan suara dan tidak berhijab di hadapannya. Ya. Bahkan menemani mereka duduk dan berdandan di depannya tanpa ada rasa malu. Padahal Nabi SAW sudah ingatkan, hati-hati jangan kalian masuk sengaja menemui wanita. Apalagi mereka lagi tidak berhijab. Maka seorang laki-laki mengatakan bagaimana kalau ipar? Kata Nabi SAW, ipar adalah kematian. Selanjutnya kata penulis, tidak cukup sampai di situ. Bahkan sebagian dari wanita bersalaman dengan mereka. Ini hukumnya haram. Baik dengan penutup seperti sarung tangan dan semisalnya, maupun dengan tanpa penutup. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Inilah usafihun nisa." Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Juga dalam sabda Nabi SAW, "Li an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid
khairun lahu min ayyamassam ra'atan la tahillulah. Sungguh bila kepala salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik, atau besi yang tajam, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak dihalalkan baginya. Jadi memang salaman ini tidak boleh dengan yang bukan mahram. Kalau mahram, ayah, anda ke atas, kakek, ke samping, paman, ibu ke atas, ke sampingnya, ya, nenek segala macam, dan ke sampingnya, ya, saudari dan saudara ibu. Kemudian ke samping jalur kita, saudara dan saudari kita. Ke bawahnya saudara kita, ponakan-ponakan. Ke bawah kita, anak dan cucu, semuanya mahram. Termasuk saudara susuan gitu kan. Tapi selain daripada ini, bukan mahram. Termasuk pasangan orang tua juga ya. Jadi kalau orang tua kita, ayah kita menikah sama seorang wanita misalnya, atau ibu kita menikah dengan seorang laki-laki, ini mahram gitu kan. Kalau pasangan ayah berarti mahram bagi anak laki-laki, ya pasangan ayah ya, yang perempuan istrinya. Kalau pasangan ibu berarti suami ibu, itu adalah mahram bagi anak perempuannya ibu tersebut. Nah ini semua teman-teman adalah selain mereka bukan mahram, dan tidak boleh salaman, dianggap remeh semuanya. Ya, ada sebagian ulama mengadakan penelitian, ternyata ada semacam urat-urat saraf tertentu di tangan kita ini. Kalau memang subhanallah bersentuhan antara laki-laki sama perempuan, sudah cukup untuk mengundang syahwat. Mengundang syahwat di situ. Maka ini masuk dalam bahasan tadi. Bayangkan Nabi SAW mengatakan, seseorang di antara kalian ditusuk dengan besian tajam kepalanya, jauh lebih baik, lebih ringan dibandingkan dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal untuk dia.